Assalamualaikum Kak Rizky. Waalaikumsalam. Sehat, Bu? Wah, Kak harusnya Dea kita loh yang sama nanya ya. Kak Ari. Balik Kan ya. dari pagi kan. Bocahnya kita jadi tersangka atau terdakwa. Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Kelihatan kan ya Kak Dea? Kelihatan kan. Masya Allah luar biasa Kak Dea. Luar biasa, ya. Rasanya hari ini kita tuh apa ya, bersemangat melihat aura positifnya pimpinan cabang Dompet Duafa Sumatera Betul, Selatan. selalu. Tepuk tangan yang meriah dulu dong. Sudah ada Kak Hardi juga. Iya, selamat datang Kak Hardi Bubun. Masya Allah luar biasa. Langsung baik, kita kenalkan dulu siapa beliau nih ya. Betul, silakan Kak Hardi. Iya, nama beliau nih Ustadz Rizky Asmuni SKM MKM. Masya Allah luar biasa Kak Dea. Siapakah beliau ini Kak Ari? Beliau adalah pimpinan cabang Dompet Duafa Sumatera Selatan yang kayaknya akan bercerita tentang bisa sejarah, apa sih nama tema kita nih, baju yang keren banget nih, tebar hewan kurban nih. Iya. Jadi Dompet Duafa nih pelopor tebar hewan kurban. Tepuk tangan yang meriah dong. Aduh, wow, luar biasa pelopor tebar hewan kurban di Indonesia. Jadi luar biasa. Apa sih yang harus kita ambil ngaponian kita berkurban di lembaga Dompet Duafa Betul. Sumatera Selatan yan. Manfaatnya apa, sejarah cak mano. Pokoknya langsung baik Kak Dea biar dak panjang lebar aku ngomongnya. Langsung baik kita persilakan Kanda Rizky Asmuni SKM MKM. Oke, terima kasih Kak Ari dan Kak Dea. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pengunjung Opi Mall sekalian. Jadi hari ini kita dari Dompet Duafa mengadakan kegiatan kurban nafal. Kalau yang kemarin itu di Kambang Iwa, hari ini kita ke Opi Mall. Bertepatan dengan libur sekolah, jadi banyak mungkin masyarakat yang ke Opi Mall. Nah, semoga nanti bisa merapat ke sini selain mungkin melihat ke Opi Mall karena kita akan ada kegiatan seru hari ini terkait kurban nafal. Jadi kalau bicara tentang tebar hewan kurban di Dompet Duafa sendiri ini sudah sejak tahun 1994. Jadi kurang lebih 29 tahun lah ya, kurang lebih. Karena usia Dompet Duafa 30 tahun di tahun ini. Jadi setahun setelah Dompet Duafa diresmikan tahun 93, kita mulai melakukan tebar hewan kurban. Nah, jadi kalau tahun 1994 itu masih ratusan hewan kurban yang kita tebarkan. Tapi alhamdulillah saat ini sudah ribuan hewan kurban yang kita tebarkan ke pelosok negeri. Makanya kenapa agenda tebar hewan kurban di Dompet Duafa ini satu kurban banyak kebaikan dan kita tebarkan hingga ke pelosok negeri seperti itu. Nah, dan di sini juga sesuai dengan namanya ya, tebar hewan kurban. Jadi yang kita bagikan itu memang hewannya. Hewan hidup yang memang kita berikan ke masyarakat hingga pelosok negeri seperti itu. Baik itu dari Aceh sampai Papua. Terus juga ada juga kurban yang ke luar negeri, ke masyarakat-masyarakat muslim yang mungkin sulit untuk merasakan hari raya kurban. Nah, itu juga kita sebarkan ke beberapa luar negeri juga seperti itu. Masya Allah, jadi bukan hanya ke pelosok negeri sampai dengan ke luar negeri yang mungkin di sana agak sulit ya Kak Arya untuk menemukan ataupun di mana sih kita mau menyembelih hewan kurban. Nah, dan juga Kak Rizky, ini kira-kira kalau hewan kurbannya itu gimana nih proses Dede menseleksi hewan kurban, didapatnya dari mana dan kriterianya seperti apa Kak? Silakan. Ya, jadi kalau di Dompet Duafa sendiri kita sudah ada Dede Farm, Dompet Duafa Farm yang memang biasanya itu tempat karantina dari hewan-hewan yang kita beli dari petani, akan dikarantina di Dede Farm kita, akan kita lakukan pengontrolan ke mereka sehingga nanti hewan-hewan yang akan kita tebar hingga pelosok itu memang yang layak untuk dilakukan pemotongan hewan seperti itu. Jadi bukan hanya sesuai dengan syariat Islam, tapi juga memang kesehatan mereka itu terjamin. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi kita ada quality control namanya. Jadi sebelum hewan itu kita sebar hingga ke pelosok itu biasanya ada QC yang dilakukan. Seperti yang kemarin itu hari Kamis kemarin sudah kita lakukan QC. Di situ juga kita lihat dari usia hewan itu sudah cukup atau belum, bobotnya karena kita juga ada bobot-bobotnya sendiri. Ada Bobotnya berapa Kak? Ya, jadi ada yang 24 sampai 25, ada 26 sampai 28, bahkan bisa custom. Jadi kita ada juga hewan-hewan yang super. Jadi kalau masyarakat pengen yang kurban spesial misalnya, ada nggak bobot yang 40 kilo misalnya, 50 kilo, kita juga ada.
Palu gada ya. Iya, jadi sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya ada yang pengen bobotnya di atas yang kita lakukan. adain Seperti- pokoknya iya, ya kita gitu ya. adakan. Nah itu. Kalau untuk sapi Kak, dengar-dengar bobotnya tahun ini spesial sekali ya. Di atas rata-rata nih Kak, berapa Kak Iya, bobotnya? jadi kalau kurban kita di Dompet Duafa sendiri itu ada yang bobot 200 sampai 250 kilogram, itu untuk sapi. Tapi ada juga kita tahun ini alhamdulillah dapat mitra juga, kita bisa melakukan distribusi hewan kurban sapi itu di bobot 340 sampai 360, bahkan ada juga yang 370 sampai 380 kilogram. Jadi Masya sama dengan Allah. kambing atau domba. Jadi kalaupun ada yang mau request 400 kilo ada nggak sih? Bisa. Atau mau di atas untunglah. lagi bisa. Kita kayaknya nggak masuk kriteria Kak. Kita terlalu kurus untuk itu. Sepertinya di sana ada. Jadi betul-betul memang sudah dicek melalui Dede Farm juga. Jadi istilahnya tidak asal beli, bukan hanya asal berkurban saja. Dan tapi juga sudah melalui uji dan memang ini layak untuk dikonsumsi. Itu yang paling penting, sapinya sehat, dombanya sehat. Hewan ternaknya semuanya terjamin melalui Dede Farm Sumatera Selatan. Nah Kak Ari, apa nih yang mau ditanyain sama Kak Rizky lagi? Nah, kalau Kak Ari ini nanya yang simple Kak Dea. Tadi kan kita kalau sudah bersedekah nih Kak Rizky. Sudah bersedekah kan ada yang 2 juta. Terus tadi itu di mana letak titik penyalurannya Kak Rizky? Silakan. Ya, mungkin sedikit tambahan terkait QC tadi, Kak Dea, Kak Ari. Jadi kita baru kemarin kita mendatangkan dokter hewan. Jadi hewannya itu kita periksa. Apalagi kan tahun kemarin sempat heboh kan PMK ya, penyakit mulut dan kuku di hewan. Betul. Makanya kita pastikan hewan-hewan yang akan kita salurkan, hewan-hewan yang sudah dipilih oleh donatur itu memang sudah sehat, tidak ada penyakit sehingga nanti masyarakat yang akan mengkonsumsi itu pun sudah aman, tidak khawatir dengan penyakit PMK ini seperti itu. Nah kalau terkait distribusi, alhamdulillah tahun ini kita bisa menyasar 11 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Itu ada di Palembang sendiri, ada di Banyuasin, ada di OI, ada di Oki, ada di Oku Timur, ada di Empat Lawang, Musirawas, Muratara, Empat Lawang, terus juga Pagaralam, Lahat, Prabu Muli, Muara Enim. Jadi 11 kabupaten kota di Sumatera Selatan alhamdulillah insya Allah kita akan tebarkan. Itu pun ke wilayah-wilayah yang memang kita ada kriteria sebenarnya untuk penentuan wilayah itu. Jadi nggak sembarangan. Yang pertama itu daerah 3T, yang tertinggal, terpencil, terpelosok itu yang kita utamakan. Terus yang kedua yang rawan akidah seperti itu, yang mungkin jarang dapat kurban. Terus juga wilayah yang memang miskin, kurang mampu, yang juga sama ya merasakan makan daging itu ya kalau ada yang berkurban. Dan kalau ada yang sedekah. Betul, ada yang gitu. sedekahan. Nah itu yang kita lakukan. Sama yang memang daerah-daerah yang jarang ya, yang jarang kurban atau bahkan setahun sekali itu belum tentu ada kurban. Nah, ini yang kita memang pilih beberapa wilayah-wilayah yang kita tebarkan hewan-hewan ini seperti itu, baik itu kambing maupun sapi seperti itu. Luar biasa sekali ya. Jadi nah Kak Rizky, misal Kak Dea hari ini mau berkurban. Kalau misalnya yang kurban ini mau pilih titik kurbannya, itu bisa nggak Kak Rizky? Ya, sebenarnya bisa untuk memilih misalnya wilayahnya di daerah mana seperti itu. Bahkan kalaupun dia mau kurban misalnya nih dari Palembang tapi aku mau kurbannya ke pelosok NTT misalnya, itu bisa juga seperti itu. Jadi kita kerjasama dengan cabang yang lain. Jadi Dompet Duafa ini hampir ada di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Jadi kayak kemarin ada juga yang dia mau kurban ke daerah timur, tapi misalnya melalui Dompet Duafa Sumsel itu juga bisa. Atau mau milih wilayah yang di Sumsel sendiri, tinggal kita menyesuaikan nanti kayak gitu. Jadi misalnya kurbannya mau di mana, sesuai atau tidak seperti itu. Ada juga yang misalnya pengantaran dia mau kurbannya ke Dompet Duafa, tapi pemotongannya di dekat rumahnya itu juga bisa kita layani. Jadi bisa juga kalau mau request. Nah betul sekali. Dan juga Kak Rizky, mungkin yang berkurban ini masih belum paham nih. Kalau sudah donasi tuh saya harus nyiapin tukang potongnya enggak? Saya harus nyiapin panitianya enggak? Terus saya harus nyiapin kupon. Biasanya gitu ya Kak Ari ya, kita ribet gitu kalau mau kurban. Apalagi kalau potong sendiri di rumah. Nah itu gimana sistemnya kalau di DD ini Kak Ari? Kak Rizky? Ya kalau di Dompet Duafa sendiri kalau sudah
donatur sudah mau kurban ke kita, itu tinggal terima beres sebenarnya. Jadi kita akan lakukan semuanya, baik itu wilayahnya, PIC-nya siapa, terus juga pembagiannya, penyaluran dan sebagainya. Jadi donatur itu tinggal duduk manis bahasanya itu di rumah. Nanti kita pun akan laporkan. Kalau misalnya sudah dipotong, itu akan kita laporkan. Jadi mereka pun sudah bisa ya kalau misalnya mau potong kuku, mau potong rambut dan sebagainya. Nah itu sudah bisa. Dan nanti akan ada juga laporan bentuk hard copy yang akan kita siapkan. Gambar hewannya tuh yang mana, terus juga dipotong di lokasi mana. Jadi memang laporannya itu akan lengkap kita berikan ke mereka. Dahsyat. Dahsyat sekali dan juga termasuk nama-nama penerima manfaat itu sampai nomor nick namanya juga ada. Jadi nggak ada tuh data-data fiktif ya di dompet dua Sumatera Bukan Selatan. abal-abal ya. Bukan abal-abal. Nggak kaleng-kaleng. Nggak kaleng-kaleng dan memang benar-benar nanti bisa dilihat siapa orangnya si A sampai Z itu semuanya ada kan. Nah Kak Dea, jadi banyak nian Kak Dea informasi yang sudah kita dapat di siang hari ini. Rasanya tuh tidak kate alasan lagi kalau kita tidak nak bersedekah kurban di dompet Betul. duafa ya Kak Dea. Ada program sedekah kurban Rp25.000 tuh murah nian Kak Dea. Hanya Rp25.000 Kak Rizky ya. Betul. Udah bisa bersedekah luar biasa. Coba Kak Rizky boleh dong ajak teman-teman para pengunjung Opi Mall untuk ikut bersedekah kurban. Ya, jadi kita juga ada program sedekah daging kurban. Jadi kalaupun misalnya nih tahun ini belum Allah ya cukupkan ya kita untuk kurban 1 ekor kambing misalnya. Semoga tahun depan Allah mampukan itu. Jadi teman-teman bisa dengan 25.000 atau lebih untuk sedekah kurban. Jadi nanti dana yang terkumpul dari sedekah itu kita akan cukupkan untuk pembelian 1 kambing. Nanti atas nama siapa nih kambingnya, itu kita akan pilihkan penerima manfaat kita yang memang sudah tua renta, yang dia sendiri sebenarnya pengen kurban tapi ketidakmampuan. Kita kan biasanya sering kan ya lihat di TV kan ada orang yang mungkin kayak mohon maaf kayak pemulung misalnya, tahan dia nabung kan. Padahal maksudnya itu ya untuk makan sehari-hari pun harus mikir kan gitu. Iya. Nah itu yang kita akan bantu. Jadi mereka yang sudah punya niat alhamdulillah Allah gerakkan nanti dari hati-hati donatur yang akan sedekah kurban ke dompet duafa, mereka bisa berkurban full dengan nama mereka. Masya Allah Aduh, luar Kak Dea, biasa. benar-benar hari ini emosional banget, pengen nangis terharu ya. Merinding Kak Dea rasanya merinding tuh. sekali karena apa namanya kalau memang sendirian mungkin kita tidak bisa, tetapi kalau bersama-sama insya Allah niat baik kita dimudahkan oleh Allah semuanya bisa. Bismillah Kak Dea ya. Jadi luar biasa informasi-informasi. Jadi bagi para pengunjung Opi Mall jangan ragu nian, jangan bimbang nian. Kalaupun kita belum pacak berkurban sikok kambing, kita bisa ikutan sedekah kurban. Sedekah kurban CKCK. Mulai dari Rp25.000. Baik. Rp25.000. Rp25.000. Mau kelipatannya monggo silakan. Dan juga hari ini lagi ada flash sale Kak Ari. Betul sekali Kak Ada Dea. potongan harga domba. Iya, dari harganya Rp2.215.000 menjadi berapa Kak Dea? Rp2.165.000 saja. Nah, jangan habis waktunya Kak Dea. Sampai kapan itu? Sampai dengan 26 Juni 2023. Ini juga boleh dicatat call centernya kalau Betul. misalkan kita mau konfirmasi bahwa kita mau berkurban. Ada di 0811 7811 Betul sekali. Berapa Kak Dea? Ulang Kak Dea. 0811 7811 atau bisa dikunjungi donasi.dedesumsel.org/kurban. Luar biasa Kak Dea. Kalau seumpamanya ada yang begawe yang tidak pacak keluar, cak mana tuh Kak Dea? Sibuk kayak nian kari becak gitu ya. nah. Oke. Jadi bisa itu kita ada layanan jemput sedekah ya Kak Rizky ya. Jadi kita bisa datang ke rumah. Pakai ongkir enggak? Wah, cak mana Kak Rizky pakai ongkir enggak? Enggak. Oh, tak pakai. Oh, enggak pakai ongkir. Pokoknya misalkan harganya Rp2.575.000 untuk patungan sapi. Nah, itu aja yang dibayarkan Rp2.575.000. Udah terima beres. Kita nggak mikir lagi siapa yang motong kurbannya, nggak mikir lagi panitia-panitianya, nggak mikirin lagi siapa penerima manfaatnya, langsung beres. Pokoknya Ada bersih laporannya. di situ. Wah, berarti
emang benar-benar top markotop nih ya. Top markotop luar biasa sekali di Dede Sumsel dan juga memang salah satu lembaga yang sangat terpercaya untuk menyalurkan infak, zakat dan sodakoh kita semua. Oke, mungkin itu saja ya informasi kita, bincang-bincang kita bersama dengan pimpinan cabang Dompet Duafa Sumatera Selatan. Kak Rizky, kami terus kami turut bangga. Luar biasa Luar ya, biasa. merasakan keberkahan-keberkahan dari Dompet Duafa Keberkahan. Sumatera Selatan. Menjadi perpanjangan tangan Dompet Duafa Sumatera Selatan. Luar biasa Kak Daya, kita doakan semoga siapapun yang terlibat di Dompet Duafa Sumatera Selatan, Allah berkahi usianya, Allah berkahi hartanya, Allah berikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin, Amin ya ya rabbal robbal alamin. alamin. Kak Rizky, terima kasih, semoga Oke, terima berkah. Salam untuk keluarga. Mbaknya salam juga ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rizky, luar biasa ya.